Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Malvi. NIM saya 19060266061 dari kelas Sosiologi 3B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan uji normalitas menggunakan metode kolomograf Smirnov dengan aplikasi SPSS. Pengertian dan kegunaan uji normalitas kolomograf Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berkontribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berkontribusi secara normal. Dasar pengambilan keputusan yang perlu kita ketahui: jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka nilai residual berkontribusi secara normal. Dan jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berkontribusi secara normal. Di sini ada 20 sampel data yang bisa Anda lihat. Ada dua variabel, yaitu tinggi badan sebagai X dan berat badan sebagai Y. Sebelum ke SPSS, kita copy terlebih dahulu 20 data sampelnya. Dua variabel itu kita buka SPSS, lalu paste di sini, kemudian klik variable view, ubah desimalnya menjadi 0. Kemudian kolom nama kita beri variabel X dan Y. Untuk baris nama pada label yang pertama tinggi badan, kemudian label kedua berat badan. Selanjutnya kembali ke data view. Sebelum kita mengetahui nilai signifikasi, kita harus mencari nilai residual dari dua variabel ini terlebih dahulu. Kalian ke Analysis, Regression, kemudian Linear. Setelah muncul teks Linear Regression, kalian pilih tinggi badan, kemudian pindahkan ke Independent, kemudian berat badan dipindah ke kolom Dependent. Jangan sampai ketukar. Kemudian klik Save. Kalian pilih Unstandardized Residual. Nah, kalau sudah continue lalu OK, muncul jendela seperti ini. Jendela ini kita close ya. Kemudian nomor tidak usah di save karena hanya butuh nilai residual. Oke, akan muncul kolom tersendiri yaitu kolom residual. Kolom inilah yang akan menggunakan untuk mencari nilai signifikasi menggunakan metode kolomograf Smirnov. Karena nilai sudah kita dapatkan, sekarang kita buka Analysis, kemudian Non-Parametric Test Legacy, dialog. Kalian pilih One Sample KS. Kita ingin mencari nilai signifikasi berdasarkan residual. Jadi kita memilih Unstandardized. Kita pindahkan ke kanan, kemudian Test Distribution, klik normal, kemudian OK. Nah, disinilah hasil dari pengujian menggunakan metode kolomograf Smirnov. Kalian bisa dilihat di sini ada tabel One Sample kolomograf Smirnov Test. Lalu bagaimana mengetahui nilai signifikasinya? Berdistribusi normal atau tidak.
Nah, sekarang untuk melihat signifikasinya, kalian lihat kolom yang di bawah ini. Kalian bisa lihat 0,105 lebih dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa nilai residual dua variabel itu berdistribusi secara normal. Regresi linear sederhana. Uji regresi linear sederhana. Tujuan analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Syarat uji regresi linear sederhana: yang satu, valid dan variabel; dua, normal dan linear. Dua syarat ini wajib memenuhi regresi linear sederhana. Dasar pengambilan keputusan pengambilan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Namun jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Di sini ada dua variabel, yaitu variabel X, skill, dan Y, produktivitas. Untuk uji regresi linear sederhana, kita copy terus buka SPSS, lalu paste di sini. Kemudian klik variable view, ubah kolom nama dengan variabel X dan Y, terus ubah desimalnya menjadi menjadi 0. Untuk baris nama pada label yang pertama, skill, kemudian label 2, produktivitas. Selanjutnya kembali ke data view, kemudian analysis regression, kemudian linear. Setelah muncul black box linear regression, kalian klik variable X, skill, pindah ke independen. Maksud independen itu variabel bebas. Kemudian variabel Y, produktivitas, klik pindah dependen, atau bisa dikatakan variabel terikat. Setelah itu langsung klik OK saja, maka akan keluar data tampilan seperti ini. Data inilah yang kita baca bahwa variabel bebas itu memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Kemudian kita ke arah recover table. Perhatikan di pojok kanan ada signifikasi. Nah, jika signifikasi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh pada variabel Y. Namun jika lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh pada variabel Y. Kalian lihat di sini, nilai signifikasinya adalah 0,000. Mohon maaf, 0,00. Otomatis variabel X mempengaruhi variabel Y. Jadi kesimpulannya dari output tersebut diketahui bahwa nilai Y itu adalah 79,027 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000, kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel skill
Dengan kata lain, ada pengaruh variabel skill X terhadap variabel produktivitas Y. Untuk mengetahui beberapa persen, kita bisa lihat di model summary. Dari situlah kita bisa tahu seberapa kuat sih pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Di sini R-nya adalah 0,789, sedangkan R square-nya 0,622. Kalau pakai variabel di sini, bahwa kita tahu variabel skill memiliki pengaruh terhadap variabel produktivitas sebesar 62,2%. Dari tabel model summary uji regresi linear sederhana di atas dapat menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,789. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square sebesar 0,622 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau skill terhadap variabel terikat atau produktivitas adalah sebesar 62,2%. Demikian penjelasan bagaimana melakukan uji normalitas dan regresi linear sederhana. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.